Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Ex-rekan Messi Hilgers belak-belakan ingin jadi bagian dari timnas Indonesia. Salah satu pemain diaspora kembali mengungkapkan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh pemain yang saat ini membela Go Ahead Eagles, Luca Everin. Go Ahead Eagles sendiri jadi salah satu tim peserta kasta tertinggi Liga Belanda, yaitu Eredivisie. Luca Everin menyatakan ketertarikannya memperkuat skuad Garuda itu disampaikannya saat diundang dalam wawancara YouTube sekaligus pesepak bola Indonesia, Yusa Nugraha. Dalam momen wawancara itulah diketahui, Luca Everin mengaku tertarik membela timnas Indonesia. Luca Everin pun sangat terbuka bahwa PSSI mencoba meyakininya untuk dinaturalisasi agar bisa membela skuad Garuda. Jika benar-benar mendapatkan kontak langsung dari PSSI, Luca Everin mengaku bakal sangat menghormati upaya PSSI. Luca Everin sebenarnya sempat dihubungi meski tidak secara langsung oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. Hanya saja saat itu ia sedang cedera. Kondisi tersebut membuat ia masih enggan melanjutkan proses naturalisasi yang lebih serius. Luca Everin merupakan jebolan dari akademi klub elit di Belanda, yaitu Football Club Twente. Kondisi tersebut membuat Everin pernah satu tim dengan sosok Messi Hilgers. Posisi dari Luca Everin sendiri adalah fullback kanan. Usai masuk daftar tunggu, hari ini satu pemain timnas U23 Indonesia berangkat belakangan ke Thailand. Satu pemain timnas U23 Indonesia, Haikal Al-Hafiz, berangkat ke Thailand satu hari setelah rekan-rekannya untuk Piala AFF U23 2023. Rombongan pemain timnas U23 Indonesia telah berangkat ke Thailand pada Senin untuk mengikuti Piala AFF U23 2023. Bongkar pasang pemain dilalui Shin Tae-yong setelah berbagai polemik pemanggilan dari klub. Meski begitu, timnas U23 Indonesia akan tetap berkekuatan 23 pemain sesuai regulasi Piala AFF U23 2023. Sementara itu, dua pemain yang tadinya masuk daftar tunggu, Muhammad Kanu Helmiawan dan Haikal Al-Hafiz, akhirnya masuk skuad. Sumarji melanjutkan bila satu pemain akan berangkat pada Selasa, yakni Haikal Al-Hafiz. Terima kasih sekali Persis Solo mengirimkan 3 pemainnya, kata Sumarji. Dan untuk Zaki diganti sama Haikal yang akan berangkat. Haikal nanti bersama-sama dengan Pak Endri, karena manajernya itu Pak Endri Erawan. Besok hari ini akan berangkat menyusul anak-anak khusus Haikal, tambahnya. Haikal menjadi salah satu pemain yang mengantarkan timnas U22 Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023. PSIS Semarang mendukung penuh pemanggilan pemain yang berposisi bek kiri tersebut. Sumarji semprot balik Thomas Doll dinilai tidak menghargai kepentingan negara. Sumarji mengatakan bahwa Thomas Doll tidak menghargai kepentingan negara terkait tak dilepasnya Rizky Ridho ke timnas U23 Indonesia. Sampai timnas U23 Indonesia mau berangkat ke Thailand pada Senin, Persija tidak juga melepas Rizky Ridho. Padahal menurut Sumarji, Rizky Ridho merupakan pemain penting di lini belakang timnas U23 Indonesia. Selain itu, ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut merupakan kapten timnas U23 Indonesia. Thomas Doll sebelumnya membalas tanggapan dari Sumarji lantaran tidak dilepasnya Rizky Ridho ke timnas U23 Indonesia. Juru taktik asal Jerman itu menilai Sumarji tidak mengerti sepak bola. Tanggapan Thomas Doll ini mengacu kepada Piala AFF U23 2023 yang bukan merupakan agenda resmi FIFA.
Klub pun boleh menahan pemainnya ke timnas U23 Indonesia. Namun menurut Sumarji, membela tim nasional merupakan sebuah kewajiban. Sumarji mengerti dengan Piala AFF U23 2023 yang bukan masuk ke dalam agenda FIFA. Akan tetapi seharusnya Thomas Doll bisa seperti pelatih-pelatih asing lainnya di Liga 1 2023/2024 yang melepas pemainnya ke timnas U23 Indonesia. Terlebih sudah ada kesepakatan di mana Shin Tae-yong hanya boleh mengambil 2 pemain setiap masing-masing klub ke timnas U23 Indonesia. Sumarji hanya menyayangkan kualitas Thomas Doll yang punya banyak pengalaman mempunyai sikap seperti ini. Kabar baik dari pemain timnas Shaine Patinama di klub Eropa, catatkan rekor keren 810 menit. Kabar baik datang dari bek timnas Indonesia Shaine Patinama di Eropa. Kabar baiknya, Shaine Patinama turut membawa Viking FK kembali meraih kemenangan di kasta teratas kompetisi Norwegia. Shaine Patinama masuk dalam starting line-up saat Viking FK mengalahkan Lillestrøm dengan skor 3-1 di Arasen Stadion Minggu. Dalam pertandingan itu, Shaine Patinama bermain sepanjang pertandingan di posisi bek sayap kiri. Setelah pertandingan, Shaine Patinama memberikan tanggapannya. Hari tandang terasa seperti pertandingan kandang, tulis Shaine Patinama dalam unggahan Instagramnya. Kemenangan besar dan dukungan besar lagi dari para penggemar. Dengan hasil itu, Viking FK berada di posisi kedua klasemen Eliteserien 2023 dengan 41 poin. Poin yang didapat Viking FK sama dengan pemuncak klasemen Bodo atau Glimt. Kemenangan Viking FK atas Lillestrøm adalah yang ke-9 berturut-turut, di mana Shaine Patinama turut bermain penuh selama 9 kemenangan beruntun itu. Dengan kata lain, Shaine Patinama mencatatkan 810 menit untuk membantu Viking FK meraih rekor bagus tersebut.